perlu kita pahami bersama bahwa ziarah kubur adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah SWT, ya, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk ibadah yang besar, ya, ibadah yang memiliki keutamaan yang besar. Dan diantara hikmah ziarah kubur, diantaranya apa? Untuk mendoakan ahlul kubur dan juga untuk mengingat mati. Jadi hati kita yang keras, kalau ziarah kubur lembek, kita bakal mati. Itu aslinya seperti itu. Ternyata realita yang ada, praktek ziarah kuburnya yang keliru. Jadi hukum asal ziarah kubur masuk, benar disyariatkan. Cuma praktek di lapangan banyak ziarah kubur yang menyelisih syariat. Justru menjadikan apa? Penghuni kubur sebagai perantara menuju Allah SWT. Mereka bertabaruk di sana, minta barokah di sana, beristighosah, minta pertolongan, ya, yang dari apa kejadian yang bahaya gitu kan. Secara cepat istighosah pada ahli kubur, bernadar di sana, menyembelih di sana, ya. Kalau apa belum berdoa di sana meminta ke kuburnya, ya. Ini masalahnya itu dari praktek, ya, orang-orang awamnya mungkin, ya. Kalau tokohnya mungkin enggak. Masalahnya orang awam nggak tahu, kok nggak kasihan, ya, nggak kasihan. Orang awam kan dia nggak belajar, jadi saja minta pasti. Ya, karena apa? Kalau mau ziarah kubur kan ziarah kubur di kampung aja, kan. Tapi ini mah ziarah kuburnya kemana, Pak? Ke Madura. Ongkosnya berapa, Pak? Ongkosnya 900.000, 1.000.000, ya. Waduh, ziarah kubur mahal banget. Iya, karena apa? Tujuannya ada tujuan di sana. Ya. Tanah di sana itu kalau dipakai dagang, disimpan di pintunya laris manis katanya. Ya. Macam-macamnya. Jadi tujuannya memang minta barokah di sana. Dan itu hal seperti itu, seperti halnya yang dilakukan orang Quraisy. Kesyirikan yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lantaran tidak tahu atau tadi jahil terhadap hukum ini, ya, akhirnya terjadi seperti yang terjadi sekarang. Makanya apa sikap kita, ya? Kita sampaikan ziarah kubur itu boleh, disyariatkan, berpahala, ya. Cuman kita harus tahu rambu-rambunya, tata cara yang benarnya bagaimana. Seperti ibadah yang lain, ya. Salat, kita tidak asal salat. Ya, salat itu harus ada tuntunannya dari Nabi, kan? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Jadi ketika mau salat pun kita cari tahu bagaimana sih salat Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu juga mau zakat, mau puasa, mau haji. Mau haji kata Nabi apa? Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik kalian. Ya, contoh padaku cara manasik kalian itu kata Nabi, kan. Maka ziarah kubur juga kita cari tahu bagaimana ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW itu, Pak. Jadi harus dibedakan antara ziarah kubur yang masyru' ada ziarah kubur yang tidak masyru'. Tentang bertawasul itu ada dua, Pak, ya. Tawasul pada orang yang sudah meninggal ini ada ini, tergantung perkataannya, Pak. Kalau dia menjadikan perantara tadi, ya, dia berdoa kepada perantara, itu bisa jadi syirkul akbar. Contoh begini kata-katanya, Pak. Kalau begini ini termasuk bid'ah. Ya Allah, di tempat ini, di sisi kuburan ini, ya, orang soleh ini, ya, kabulkanlah dengan kedudukan orang soleh ini. Kabulkanlah doa saya dengan kedudukan orang ini. Ini termasuk bid'ah, ini dosa besar, ya, jalan menuju kesyirikan. Ini masih minta pada Allah, ya, ya Allah, ya, kan? Ngomongnya ya Allah dulu, ya Allah, ya, saya datang jauh-jauh dari Pasuanan ke sini, ke Madura. Saya ini ada hajat, ya Allah, misalkan, ya. Ini kan kuburan orang solehmu, ya Allah, walimu, ya. Kabulkanlah hajatku, ya Allah, mumpung barokah, ya Allah, misalkan. Ini bid'ah, ya. Dan ini dosa besar, jalan menuju kesyirikan, ya. Berbeda kalau begini, wahai wali fulan, sampaikan kepada Allah hajatku, agar Allah cepat-cepat mengabulkan hajatku, wahai wali fulan. Ini kan menyerunya kepada wali dulu. Nah, ini termasuk syirkul akbar. Kenapa? Karena dia telah berdoa kepada selain Allah, pada mayit. Jadi perlu dibedakan, ya, Pak, ya, hukumnya. Makanya harus diperinci nih, orang ini nanti doanya gimana nih? Ditanya kalau udah datang, kamu berdoanya gimana di sana? Ya. Doanya gimana? Kalau berdoanya kayak tadi, kayak poin pertama, ini bid'ah. Mungkar yang jelas dosa besar. Tapi kalau doanya yang kayak kedua, wahai wali fulan, misalkan walinya Samsudin, wahai Pak Samsudin, misalkan gitu, kan, ya. Ini meminta kepada yang mati, ya. Yang namanya kesyirikan itu apa? Memalingkan salah satu ibadah pada selain Allah. Memalingkan salah satu ibadah pada selain Allah. Apa saja sih ibadah? Banyak.
Ya, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja. Ibadah itu berdoa ibadah, ya. Tawakal ibadah, hub kecintaan ibadah, meminta perlindungan ibadah, meminta pertolongan ibadah. Ketika kita meminta pertolongan, ya, kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah saja, maka telah memberikan ibadah pada selain Allah. Ini kesyirikan, syirkul akbar. Ya. Meminta keselamatan. Ya, minta keselamatan. Punten ini yang sedang yang ngaguguh di sini ya, tahu ngaguguh ya Pak ya? Ini penunggu jembatan ini ya, jembatan sewo tuh. Ya, ini saweran dari saya ya, untuk buang sial. Ini kesyirikan ya Mas kan? Karena telah memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, kepada selain Allahnya, mau ke berhala ke, mau ke pohon-pohon ke, mau ke kubur-kubur ke, mau ke jin ke. Pokoknya kepada selain Allah, ya, memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, syirik. Ibadah macam-macam ibadah, selain Allahnya macam-macam selain Allah. Bukan seperti ini. Ini Muslim, kalau orang musyrik, jadian nyembah-nyembah berhala saja. Ya iya, salah satunya gitu. Betul, salah satunya kesyirikan adalah menyembah berhala. Tapi yang namanya kesyirikan itu memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Yang selain Allah itu bukan berhala saja, Pak. Semua yang diibadahi selain Allah berarti